salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Elisa Noventia Prastiwi, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Tengaran, Kabupaten Semarang. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4. Diseminasi ini saya lakukan di sekolah saya, SMP Negeri 2 Tengaran, Kabupaten Semarang. Selamat menyaksikan. Marilah kita panjatkan puji syukur terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul pada acara yang luar biasa hari ini, yaitu berbagi praktek baik komunitas belajar SMP Negeri 2 Tengaran dengan materi berjudul Budaya Positif. Sebelum memulai acara ini, izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Pertama, pembukaan. 2, doa. 3, pemaparan materi. 4, tanya jawab. 5, penutup. Supaya acara berjalan lancar, marilah kita awali dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Berlian Anggoro, Sarjana Ekonomi. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum kegiatan ini dimulai, marilah kita memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus yang beragama Muslim dimohon mengamini, dan bagi yang beragama non-Muslim dipersilahkan menyesuaikan menurut keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhikal karim wa adimi sultani. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, segala puji hanya bagi Engkau yang telah memberikan kesehatan, keselamatan, dan kesempatan sehingga kami dapat berkumpul di sini untuk mengikuti acara ini dari awal hingga usai nanti. Ya Rabb, berikanlah kelancaran dari awal hingga akhir kegiatan ini, dan limpahkanlah rahmat-Mu serta hidayah-Mu kepada kami, sehingga kami mendapatkan kemudahan dalam menyerap ilmu-ilmu yang diberikan, dan nantinya dapat kami terapkan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Ya Rabb, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang hak itulah yang benar, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk mengikutinya, serta tunjukkanlah kepada kami bahwa yang batil itulah yang salah, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Ya Allah, Engkaulah sebaik-baik pelindung dan pemaaf. Lindungilah kami semua ya Allah, maafkanlah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah, berkahi hidup kami ya Allah, selamatkan kami ya Allah, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidinina wa afiatan wal jasadina wa ziyatan fil ilmina wa barakatan fil rizkina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa mahfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhanaka rabbika izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk memimpin doa. Selanjutnya, memasuki acara inti,
yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Elisa Noventia SPD. Kepadanya dipersilakan. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Sepertinya serius sekali begitu ya. Kita buat hari ini cukup santai, begitu nggih, relax saja. Tidak usah terlalu sepaneng karena hari ini kita mau bersama-sama untuk belajar, berdiskusi dan mempersiapkan diri kita supaya kita punya bekal untuk kita bawa di semester berikutnya, di tahun ajaran yang baru. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi hari ini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman saya tentang budaya positif. Nah, ini adalah salah satu aksi nyata saya di pendidikan guru penggerak, dan saya berharap apa yang kami pelajari dari teman-teman guru penggerak ini bisa menjadi sesuatu hal yang berharga dan jadikan bekal untuk Bapak Ibu supaya bisa menjadi lebih baik lagi dalam pengajaran dan kemudian mendidik anak-anak kita, terutama di sekolah kita tercinta SMP Negeri 2 Tangerang. Next, ya yuk. Baik, jadi ada 6 hal yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah disiplin positif, kemudian yang kedua adalah keyakinan kelas, ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, kelima segitiga restitusi, dan yang keenam posisi kontrol restitusi. Sebelum kita mulai, saya mau meningkatkan semangat Bapak Ibu dulu supaya bisa berkonsentrasi dan menjalani kegiatan hari ini dengan bahagia, dengan sukacita, karena saya belum melihat senyum dari Bapak Ibu, apalagi Pak Amul nih. Aduh, sedih sekali sepertinya. Mungkin ada yang kurang di sini, makanya Pak Amul sedih. Nah, baik, supaya tidak ngantuk, karena kalau ngantuk tuh biasanya murid kan salah saja dengan murid, guys. Kalau kita masuk kelas, murid ngantuk gitu kan, apalagi kalau kayak gurunya melebu, teko-teko, muridnya wes. Ya, gurunya juga nggak semangat, yang tadinya sudah berkobar-kobar menyiapkan RPP dan lain sebagainya. Masuk kelas melihat murid yang seperti itu tuh rasanya kayak, alah yo, jadi males, ikut-ikutan males. Maka, mari kita tingkatkan semangat kita dulu supaya again, lagi-lagi kita bisa bahagia dalam menjalani apa yang harus kita jalani hari ini. Kita belajar bersama. Baik Bapak Ibu, saya punya yang namanya tepuk semangat. Ini saya dapat dari teman-teman SD. Karena teman-teman saya yang lain rata-rata guru SD, jadi banyak sekali tepuk-tepuknya, dan mungkin bisa Bapak Ibu nanti gunakan juga ketika di kelas. Ketika melihat anak-anaknya ngantuk, anak-anaknya malas, anak-anaknya kok blank, dijelaske bles, mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Nah, mari kita coba kumpulkan lagi semangat dan konsentrasi anak-anak dengan satu tepuk yang namanya tepuk semangat. Tepuknya gini, sederhana saja. Tepuk semangat. 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 Tapi harus teriak, harus mundur semangat. Jangan cuma semangat. Semangat. Malas ya. Yuk, Bapak Ibu silahkan bersemangat untuk menyemangati diri dan membahagiakan diri hari ini. Boleh Bu, mau berdiri? Monggo kita berdiri supaya lebih tidak ngantuk lagi seperti Pak Mul. Iya ya, atau Amul tak kayaknya. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Kurang kompak. Baik, berarti harus pakai jadi sebuah pembiasaan pagi Pak Amul. Boleh ya Pak Amul? Kurang kompak. Iya. Nanti kita ulang lagi kalau saya lihat Pak Amul ngantuk lagi. Baik, jadi ini adalah 6 hal yang akan kita pelajari hari ini. Lanjut Bu Yayu. Yang pertama adalah disiplin positif Bapak Ibu. Jadi untuk mengembangkan sebuah budaya yang positif di sekolah, dan fokus kita hari ini adalah sekolah kita tercinta SMP Negeri 2 Tangerang. Ada hal pertama yang harus kita tingkatkan, yang harus kita pupuk, yang harus kita kembangkan, yang bernama disiplin positif. Pertanyaannya, kalau kita mendengar kata disiplin positif, kira-kira apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apa itu disiplin? Disiplin itu seperti apa? Kalau kita bisa bilang, oh, Cahaya Kiki disiplin, nah itu seperti apa? Mungkin ada yang bisa memberikan komentar? Boleh, Bu Iza. Tertib, tepat waktu, tanggung jawab, juga tidak menunjukkan sekitarnya, pokoknya yang positif yang baik-baik. Terima kasih Bu. Yang lainnya.
Ya, berarti seseorang yang berdisiplin itu adalah, bisa saya bilang, orang yang bisa mengendalikan dirinya menjadi pengaruh positif untuk orang lain. Ya, terima kasih Bu, luar biasa. Next, ya itu adalah disiplin positif. Nah, sekarang mari kita lihat apa kata Bapak pendidikan kita yang kita punya patungnya di depan ya Bapak Ibu. Nah, jangan hanya itu patung terpasang di situ tapi kita tidak tahu makna pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari beliau. Tujuannya kok dipasang di sana, pesan jauh-jauh dibawa ke sini itu apa sih? Nah, salah satunya adalah ini. Salah satu hal yang terkenal selain Engarso Song Tulodo Tuturi Handayani. Nah, ada juga ini, yaitu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Saya tebalkan dua hal. Yang pertama adalah self-discipline, yang kedua adalah suasana yang merdeka. Artinya, ketika kita melihat seseorang yang disiplin, apa sih kewajiban kita sebagai seorang guru? Seorang guru itu sebetulnya bukan kok membuat peraturan supaya anak menjadi disiplin, tidak. Tetapi di era sekarang, di era kurikulum yang merdeka, tujuan utamanya adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa disiplin diri dari anak tersebut. Nah, tetapi masih dalam suasana yang merdeka. Artinya apa? Next. Menurut Pak Ki Hajar Dewantara, entar guru basa Jawa mboten nggih. Saya takut salah bacanya. Mardika iku jarwanya nara mong lepasing pangreh nggih uga kuat kuwasa amandiri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Lagi-lagi disebutkan bahwa kita ini didorong untuk bisa menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi internal dari anak-anak. Terutama anak-anak kita yang sekarang sudah di dalam era atau level remaja nih Bapak Ibu, bukan anak-anak lagi yang harus didikte. Bagi kudune A, B, C. Tidak, tetapi bagaimana kita menyikapi, memfasilitasi, membersamai anak-anak supaya mereka itu punya kesadaran dari dalam diri sendiri sehingga bisa tercipta hal yang disiplin dari diri mereka, nilai disiplin positif dari diri mereka. Next. Nah, yang sering kali terkenal, mungkin ada yang sudah pernah dengar, kenapa guru kok disamakan dengan petani? Ada yang tahu? Kecuali Mbak Yayu. Gimana? Kenapa kok guru disamakan dengan petani? Kalau kita pikir petani ini pekerjaannya apa Bapak Ibu? Menanam. Lalu? Memanen, merawat. Apa Pak? Matur itu merawat. Oh, merawat. Baik. Nah, banyak nggih tugasnya ternyata sama dengan kita sebagai guru atau pendidik. Kenapa kok disamakan dengan petani? Karena petani itu bertugas tidak hanya menanam, tapi sebelum menanam kita harus menyiapkan dulu lahannya yang untuk menanam. Kita buat sedemikian rupa bagaimana caranya supaya apa yang kita tanam itu bisa tumbuh dengan baik, tumbuh dengan subur dan menghasilkan panenan yang baik, panenan yang maksimal. Kalau cuman kita, ini contohnya saya tuh sok-sokan sering kalau pas musim hujan ada yang jual apa itu namanya, suren dari Sengon lewat di depan rumah nih Bapak Ibu. Sok-sokan beli. Tapi apa yang terjadi? Tidak saya tanam. Kalau enggak ya saya minta tolong orang menanam, tetapi tidak dirawat sehingga matilah semua. Nah, sama dengan petani. Kita sebagai guru, kita itu sebenarnya punya tugas, yaitu tidak hanya menanam saja, memberikan ilmu saja, tetapi juga mempersiapkan lingkungan yang positif, mempersiapkan tanahnya supaya anak-anak yang kita tanam, yang kita berikan pupuk itu bisa tumbuh menjadi orang yang baik, orang yang sempurna. Next. Nah, ini katanya. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Kewajibannya sama dengan kita sebagai seorang pendidik. Menanam padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ya, dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur. Nah, kalau kita lihat konteks kita sebagai pendidik, seringkali banyak sekali halangan, tantangan, rintangan, masalah banyak sekali yang muncul. Betul ya Pak Arni sebagai BK? Ya.
banyak sekali masalah. Nah ini juga ini yang membahas ulat-ulat. Banyak sekali yang muncul masalah-masalah dari anak-anak, baik itu masalah mereka dengan temannya, mereka dengan orang tuanya, dan lain sebagainya. Salah satu tugas kita yang cukup berat adalah membasmi semua itu. Bagaimana kita bisa membantu anak-anak supaya mereka tidak diganggu oleh ulat-ulat, oleh hama-hama atau jamur-jamur, sehingga mereka bisa tumbuh dengan subur. Lah, pertanyaannya bagaimana dengan sekolah kita? Apakah menurut Bapak Ibu sekolah kita adalah sekolah yang sudah cukup subur untuk anak-anak bisa tumbuh dengan baik? Kenapa belum, Bu Mursida? Kedisiplinannya kurang, ketaatannya ke tata tertib sekolah kita juga belum diterapkan. Ya, baik. Betul sekali. Tambah satu Ya. kepatuhan anak ada sifat guru-guru. Ya, mereka tidak menaati peraturan, sopan santunnya juga sekarang sangat berkurang. Ya, betul sekali. Itu adalah apa yang terjadi dengan sekolah kita, anak-anak kita di Griduta. Nah, Bapak Ibu, dulu ketika saya menjadi seorang guru, saya pikir guru adalah sebuah pekerjaan yang paling enak daripada yang lain. Apalagi saya sebagai seorang perempuan gitu. Alah, mari kasih, kerennya akeh. Nih ngomong, iso masak, iso macam-macam. Ternyata berbeda sekali dengan bayangan saya. Tidak, ternyata tanggung jawab kita itu jauh lebih besar daripada itu. Karena tanggung jawab kita itu tidak hanya menyampaikan materi saja yang kita punya, menyebarkan pengetahuan yang kita punya, tetapi menciptakan lingkungan positif. Kalau kita pintar, banyak pengetahuan yang kita punya, tetapi lingkungan tidak mendukung, apakah akan berbeda atau sama saja? Beda. Ya, maka tugas kita dan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik salah satunya adalah dengan menciptakan lingkungan positif. Nah, bagaimana caranya? Next, yuk. Yang pertama, hal yang paling sederhana yang bisa didapatkan, yang bisa diadaptasi oleh kita untuk menciptakan lingkungan yang positif adalah dengan menciptakan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Next. Kenapa sih kok keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Kenapa bukan tata tertib? Apa perbedaannya? Kesepakatan antara siswa kalau tata tertib berkondom dari instansinya yang membuat. Yes, terima kasih Pak Zen. Betul sekali, kalau keyakinan, yang namanya keyakinan, aku yakin kui mesti jodohku. Nah, yang namanya yakin, Orang ya. Kalau misalkan yakin, namanya yakin ya. Kita 100% percaya, meyakini, mengimani. Berarti kan kita melakukan segala sesuatu tuh pasti kita pikirkan lagi dulu. Wah, ya lagi kan jodohku. Nanti apapun terjadi melaku gitu kan. Tetapi kalau yang namanya peraturan, karena itu tidak bersumber dari dua pihak, hanya dari satu pihak satunya itu hanya menjalankan saja tanpa tahu maknanya, tanpa tahu konsekuensinya. Emang kenapa sih aku harus begini? Emang kenapa aku harus begitu? Sehingga akhirnya pun menjalaninya juga dengan setengah hati atau terpaksa. Tetapi kalau keyakinan kelas, karena mereka meyakini apapun yang mereka lakukan itu pasti akan berdasarkan pada nilai kebajikan yang mereka percaya atau mereka yakini. Kalau mereka mau melangkah, mereka akan berpikir dulu, oh kira-kira ini bener apa ora ya? Yakin ora ya? Nah, maka biasanya kalau seseorang punya keyakinan dalam diri mereka akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Next. Nah, beberapa contoh keyakinan kelas itu seperti ini Bapak Ibu. Ini keyakinan kelas 7. Jadi keyakinan kelas bedanya dengan peraturan salah satunya juga adalah kalau keyakinan kelas itu biasanya lebih abstrak bahasanya. Kalau peraturan kan hari Senin wajib memakai seragam putih, biru, bertopi, berkaos kaki, berikat pinggang dan lain-lain. Tetapi kalau dalam keyakinan, karena ini dibahas bersama, disepakati bersama, maka biasanya yang muncul adalah hal-hal yang abstrak tetapi menjadi sebuah keyakinan karena itu adalah nilai kebajikan yang dipercayai oleh semua orang. Contoh, hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang mirip orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan.
Diterima dan dimiliki kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Meskipun sepertinya ini hanya terlihat 3 hal, tetapi kalau 3 hal ini bisa kita mulai di kelas kita, terutama nantinya yang akan menjadi wali kelas, 3 hal saja ini bisa kita mulai, kita yakini di dalam kelas kita jalankan di kelas kita. Saya yakin dan saya percaya pasti lingkungan belajar di kelas tersebut akan berbeda dengan yang lain. Percaya tidak Bapak Ibu? Kalau tidak percaya, dicoba di semester depan. Next. Nah, hal-hal yang bisa kita lakukan cara yang lain adalah seperti ini. Dengan menggunakan tampak atau tidak tampak seperti. Jadi nanti Bapak Ibu bisa meminta atau memberikan menggambarkan tabel begitu. Kemudian meminta anak-anak berdiskusi mengenai apa yang tampak atau tidak tampak seperti. Misal 3 hal ya. Hormat, bekerja, rasa diterima dan dimiliki. Hormat itu kayak apa sih? Nggak hormat itu kayak apa sih? Bekerja itu harusnya seperti apa? Tidak bekerja seperti apa? Diterima itu seperti apa? Tidak diterima seperti apa? Jadi anak-anak akan bersuara, akan mengungkapkan ide gagasan mereka. Lalu nantinya Bapak dan Ibu tinggal memfasilitasinya, lalu mengecek apakah yang dipekerjakan anak-anak itu sudah baik atau belum. Kemudian hal-hal yang sama akan dikumpulkan dan disimpulkan untuk menjadi keyakinan kelas masing-masing. Next. Contoh yang lain adalah dengan menggunakan bagan Y, tampak seperti, jadi bentuknya seperti huruf Y. Terdengar, terlihat, berperilaku. Seharusnya yang terdengar di telinga kita itu apa? Kata-kata yang seperti apa? Apakah hewan berkaki 4? Apakah anak-anak sering sekali waktu itu saya masuk ke kelas, ketika anak-anak mungkin tidak sadar karena saya masuk, saya mendengar, maaf nih Bapak Ibu, ini praktek saja. Ini yang dilihat di kelas seperti biasa. Dengan santainya anak-anak perempuan itu ngobrol dengan teman-temannya. Itu lucu. Sangat risih sekali di telinga. Saya tidak melihat itu laki-laki atau perempuan karena bagi saya laki-laki dan perempuan itu sama. Nah, tetapi dia Pak fisiknya. Tapi kok nilai-nilainya harusnya sama. Kecuali melahirkan dan tidak ya Pak. Jadi mungkin ini bisa menjadi kesepakatan untuk anak-anak nanti. Sepertinya apa sih yang seharusnya terdengar di telinga kita? Bahasa yang kita gunakan itu seperti apa? Apa yang terlihat? Yang terlihat misalkan saling membantu, kemudian menolong tanpa pamrih, ketika tidak harus disuruh mereka sudah inisiatif dan lain-lain. Berperilaku juga bisa tersenyum ramah, memberikan salam dan lain-lain. Ini bisa didiskusikan bersama dengan anak-anak. Jadi bukan kita sendiri yang membuat, tapi kita memberi ruang pada anak-anak untuk mereka bisa mengungkapkan ide dan gagasan mereka. Next, yang terakhir adalah tugas guru dan tugas murid. Nah, ini sama seperti tadi, mirip, tapi hanya ini tabelnya isinya guru dan murid. Jadi anak-anak bisa berpendapat, guru tuh harusnya ngapain aja sih? Murid tuh harusnya ngapain aja? Guru tuh tugas, yang bukan tugas guru itu apa? Yang bukan tugas murid itu apa? Misalnya, bukan tugas guru untuk menyakiti atau disakiti. Kadang-kadang ada dari kita, karena kita adalah manusia biasa, mungkin ada kalanya kita berkata, berperilaku yang menyakiti hati mereka. Nah, mungkin saja hal ini bisa tercetus dari anak-anak dan bisa menjadi evaluasi diri untuk kita, sehingga kita bisa menjadi pendidik yang lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Next. Saya terlalu cepat nih, Bapak. Harus lebih baik. Harus lebih baik ini. Sebelumnya tadi, sebelumnya. Sebelumnya, Halaman sebelum ini. before. Baik. Ada yang sama sebelah dan sebelah kan. Nah, ini yang guru, itu kan murid ya. Bawahnya. Setelah ini, Di slideshow sampai itu. hilang apa? Penasaran. Next. Setelah next. Nah, ya, itu kan murid. Ini kok bawahnya sama. Oh iya, terima kasih Bu. Ini harusnya murid, tugasnya bukan. Ya. Wah, berarti Bu Ici tidak mengantuk. Terima kasih Bu Ici. Lanjut. Nah, cobalah buka. Bapak Ibu, saya mau kita beraktivitas sedikit. Buka hadiah. Nah, saya mau Bapak Ibu mencoba dengan teman-teman sebelahnya, boleh berdua, boleh bertiga. Tentukan satu orang untuk mengepalkan tangan.
Silahkan dipilih siapa yang mau kepala tangan. Bukan pantau loh ya, jangan pantau. Satu aja, dari 3, 1, dari 2 orang 1 aja. Yang lainnya silahkan melakukan berbagai cara, gimana pun caranya supaya orang itu mau membuka kepalan tangan. Meh dirayu, meh dicium, mau dikilik-kilik, bebas. Ya, saya berikan waktu 30 detik, silahkan lakukan segala cara supaya ini bisa terbuka. Mau nggak Bapak Ibu? Tahan, kuat. Kuat aku. Lagi dibuka malah ditutup lah. Malah ngajak Domi Pandur. Sudah berhasil Bapak Ibu? Ya saya lihat yang paling gampang ya Pak Pur masukin. Sangat peka, gampang sekali loh. Wah ya. Ada yang tidak berhasil membuka? Ada. Mama sana nggak berhasil, sini juga tidak berhasil Bu. Oke, ada 2 yang tidak berhasil. Yang berhasil kok. Baik, kok saya Ayu kenapa kok nggak bisa dibuka? Teman-temannya apa yang dilakukan? Saya berpegang teguh pendirian saya. Sudah dicoba dengan segala cara? Sudah. Tidak bisa terbuka, Wici juga. Baru satu cara, tapi di caranya yang saya buat yang lain. Next. Nah ini Bapak Ibu, sesungguhnya yang megang kendali kita untuk ini dibuka itu siapa? Diri kita sendiri. Kayak Pak Mo kalau menyerahkan diri untuk dibuka. Kalau Pak Mo tidak menyerahkan diri untuk dibuka, dan puisi juga pasti tidak akan terbuka. Apapun itu gangguannya, apapun itu rintangannya, godaannya, ya kalau sudah tetek ya tetek. Next. Nah ini berpengaruh dengan apa yang disampaikan oleh seseorang yang bernama Dr. William Glasser. Ini dokter siapa ya? Dokter umum, dokter rumah sakit atau Jadi ada yang disebut dengan teori kontrol. Bagaimana kita seharusnya mengontrol murid kita, dalam artian ini murid ya, karena kita kan mendidik ya Bapak Ibu. Jadi ada beberapa hal yang sebenarnya kita percaya dan kita laksanakan dalam keseharian kita, tapi ternyata itu salah. Pandangan itu salah. Beliau menyebutkan sebagai ilusi. Yang pertama, guru mengontrol murid. Apakah benar kita yang mengontrol murid? Jawabannya tidak. Karena murid yang mempersembahkan dirinya untuk dikontrol. Kalau mereka tidak mau dikontrol ya tidak akan terkontrol. Lanjut. Yang kedua, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Segala usaha untuk memengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol. Jadi kalau kita dulu zaman saya sekolah itu banyak sekali guru yang memperlakukan punishment and reward. Ada yang sama? Punishment and reward, hadiah dan hukuman. Dihukum dengan api ya, punishment. Nah, mungkin kan saya pernah menerapkannya karena saya berpikir dulu guru saya berhasil. Jadi saya mencoba memberlakukan ini Bapak Ibu di kelas. Tapi yang terjadi ketika saya memberikan reward atau hadiah kepada anak-anak, entah itu dalam bentuk makanan, alat tulis, atau bahkan poin, bisa menambahkan nilai dan lain-lain, yang terjadi awalnya anak-anak semangat. Lama-kelamaan mereka tidak semangat. Karena yang pintar itu akan terus berupaya untuk bisa mengumpulkan poin dan mengumpulkan hadiah, tetapi yang tengah-tengah sampai ke bawah itu malah terus paling aku itu. Iya, semakin low. Next, yang ketiga adalah kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah ini benar? Ternyata tidak. Ketika kita mengkritik dan membuat orang merasa bersalah itu ternyata malah mengantarkan orang tersebut ke dalam identitas gagal, Bapak Ibu. Ketika kita mengkritik orang lain, kalau orang yang mentalnya kuat mungkin biasa saja. Tetapi kalau orang yang mungkin
punya background, kita tidak pernah tahu ya Bapak Ibu apa yang ada di balik sikap anak tersebut. Apakah mungkin yang omah kinggo disio-sio wong tua, apa broken home, atau dan lain-lain gitu ya. Jadi ternyata kalau mengkritik itu malah membuat anak itu semakin down ya. Next, yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kadang-kadang senioritas kita mencoba memaksa atau memerintah orang lain, dalam hal ini murid kita, padahal sebenarnya itu adalah bukan hal yang baik dan tidak efektif untuk jangka waktu yang panjang. Mungkin kalau 1-2 kali oke lah Bapak Ibu ya, karena dalam suatu kasus pasti tidak bisa anak itu dilus terus, apalagi anak SMP. Tapi kalau kita terus-terusan memasang wajah garang ke kelas gitu ya, tidak ada apa sih namanya, tali ulur, nah itu akan malah membuat hubungan permusuhan itu bisa saja terbentuk antara kita dengan orang lain atau mungkin murid kita. Next. Nah, salah satu pendekatan teori kontrol yang disampaikan oleh Stephen R. Covey itu bernamakan paradigma stimulus respon. Jadi awalnya itu kan pandangan kita adalah paradigma stimulus responnya sebagai. Nah, ini kita melihat kebutuhan kita itu sama. Padahal sebenarnya yang benar adalah kebutuhan kita itu berbeda. Iya, semua orang melihat hal yang sama, padahal tidak. Setiap orang itu punya pandangan masing-masing terhadap sesuatu. Mereka punya point of view-nya sendiri-sendiri. Next, kita mencoba belum. Nah, jadi gini. Kita baiknya menurut Stephen R. Covey, kita harus mengubah pandangan kita dari paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Artinya, kalau kita mau mengubah sedikit-sedikit, kita mau membuat kemajuan sedikit-sedikit, kita harus mengawali dari diri kita sendiri, mengubah sikap dan perilaku kita. Bagaimana kita memandang orang lain, bagaimana kita memandang sebuah masalah atau sebuah kejadian. Namun apabila kita ingin mengubah kerangka acuan kita, membuat perubahan yang lebih besar, kita harus mengubah cara-cara utama kita, cara-cara kita melihat dunia. Seperti yang di tabel ini ya. Kadang kita berpikir bahwa orang lain itu bisa mengontrol kita, padahal tidak. Kita yang membiarkan orang lain mengontrol kita. Hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Begitu juga dengan orang lain, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, yang menarik di sini adalah dalam pendekatan teori kontrol itu ada yang namanya win-win solution atau menang dan menang. Artinya begini, win-win, Pak Win. Artinya begini. Jadi dalam teori kontrol itu kita membuat bagaimana caranya supaya korban dan pelaku itu sama-sama menang. Artinya korban mendapatkan apa yang dia, misalnya dia dirugikan di Bapak Ibu, mereka mendapatkan gantinya. Tapi pelaku juga harus mendapatkan sesuatu dari kejadian itu. Contoh pelajaran supaya kedepannya mereka tidak mengulangi perilaku itu lagi, kegiatan yang tidak baik. Begitu. Next. Nah, ini menarik. Ada hal lain yang mendasari kita melakukan sesuatu yang kita sebut dengan motivasi. Next. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri. Kalau kita berperilaku, itu sebenarnya dasarnya apa? Motivasinya apa? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Mengapa kita makan? Lapar. Mengapa kita tidur? Ngantuk. Mengapa kita datang ke sini? Apakah ingin mengikuti gombel? Atau mau lihat Bu Dina sebagai MC? Next. Nah ini, sebagai seorang pendidik kita nih Bapak Ibu, apa sih motivasi kita untuk datang atau mengikuti sebuah latihan? Yang pertama, apakah karena kita tidak ingin ditegur, takut dihukum? Yang kedua, apakah kita ingin dilihat dan dipuji? Aku kan sergap, aku harus terlihat sergap. Atau karena ini yang ketiga, karena kita menghargai diri kita.
kita ini adalah seorang pendidik, kita melihat bahwa ini adalah tugasku, aku harus terus, bahasa kerennya adalah bertransformasi. Namanya guru itu adalah pembelajar sepanjang hayat. Kalau kita berhenti belajar, maka kita tidak bisa mengajari orang lain. Nah, yang mana kira-kira motivasinya? Apakah yang pertama, kedua, atau ketiga? Syukurlah kalau yang ketiga. Kalau masih ada yang 1 dan 2, setelah ini saya percaya semuanya akan berubah menjadi nomor 3. Lanjut. Nah, kalau dilihat dari murid-murid, kira-kira motivasi mana yang paling mendasari apa yang mereka lakukan? Apakah karena takut? Karena akan mau diberikan penghargaan atau sesuatu, imbalan? Atau karena memang mereka ingin belajar? Dariku lebih serius aku. Mungkin bervariasi ya, ada yang motivasinya karena mau bertemu si dia, ada yang motivasinya karena ingin jajan, pengen belajar dan lain-lain. Next. Oh iya, nah, sebenarnya tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga kepada murid-murid kita, yaitu untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Jadi tugas kita tambah berat Bapak Ibu. Kita harus menanamkan itu kepada anak-anak. Bagaimana mereka bisa menghargai diri mereka sendiri, bagaimana mereka bisa Hai. Halo. Halo. Hai. Sama kayak murid. Bagaimana kita bisa mengajarkan mereka supaya mereka bisa menyadari value dari diri mereka. Kalau mereka itu sebenarnya berharga. Apakah Bapak Ibu setuju dengan ini? Setiap anak itu unik. Tidak semuanya pintar. Saya tidak bisa matematika. Coba kalau Buki kasih saya soal, Buki bahasa Indonesia nih, salah. Beda, Mbak. Coba benar kasih saya soal. Terima kasih, buat mawon. Itulah mengapa saya masuk bahasa. Jadi itu sama ya Bapak Ibu dengan anak-anak kita. Mereka juga punya keunikan, punya bakat, minatnya masing-masing. Kalau Bapak Ibu tahu Kitra, ya, wah ini kelas, ya ampun Tobit, suruh baca aja nggak bisa. Baca bahasa Indonesia aja susah, betul? Saking belum baca. Tapi ternyata bakat pantomimnya luar biasa. Gitu. Next. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar. Nah, sebenarnya setiap manusia itu punya 5 kebutuhan dasar, Bapak Ibu. Ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan serta kebebasan. Bertahan hidup itu biasanya berbicara mengenai makanan, minuman, kemudian tempat tinggal dan lain-lain. Jadi hal-hal yang esensial. Kemudian penguasaan, merasa ingin dihargai, dihormati, dilihat oleh orang lain. Kasih sayang dan rasa diterima itu penerimaan, sayang dari orang lain. Lalu kesenangan, ketika mereka bisa melakukan hal yang mereka suka. Kebebasan, freedom ya, jadi diberikan keleluasaan, diberikan ruang untuk melakukan sesuatu. Next. Semua orang tuh sebenarnya dalam hidup, dalam melakukan sesuatu tuh pasti berusaha untuk memenuhi 5 itu. Cuman kadang-kadang di tengah jalan ada halangan yang membuat kita tidak bisa memenuhi salah satu kebutuhan kita. Itulah mengapa muncullah perilaku yang negatif. Contoh, misalkan ada anak yang sidik-sidik nesu, sidik gelut, omongannya saru. Menurut Bapak Ibu kira-kira kebutuhan apa yang sebenarnya tidak tercukupi? Iya, yang kelima. Kasih sayang. Ya, mungkin saja kasih sayang. Karena mereka tidak diperhatikan, maka mereka golek-golek mencari perhatian. Ya, betul. Kebebasan juga bisa karena mungkin terlalu dikekang di rumah. Sehingga udah metu kayak untuk Anda. Next. Nah, jika kita bisa mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Kalau kita tahu, kita bisa melihat anak ini kira-kira begini, kenapa kita bisa membantu dia untuk memenuhi kebutuhan itu. Saya rasa
pasti anak itu lama-lama akan berubah dan menemukan value dari diri mereka. Nah, ini kasus. Tahun ini Dimas umurnya 17. Ia belajar nyetir. Nah, kemudian setiap akhir pekan ia belajar nyetir. Ia senang sekali sampai akhirnya dia bisa benar-benar nyetir dengan lancar. Lalu ibunya bertanya, apa yang membuat dia bisa menyetir? Ini beberapa jawabannya Dimas. Kalau Dimas tanya, menyetir mobil itu seru, kira-kira kebutuhannya apa yang dipenuhi? Kesenangan. Yes. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku, Bu. Kebanggaan, penguasaan, ya. Diakui, gitu. Aku bisa menyetir. Asal jalan-jalan yuk. Yang ketiga, aku merasa bangga dan keren. Ini juga sama ya. Penguasaan. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kesenangan. Dablek. Curhat. Kebebasan. Ya, terima kasih. Next. Siapa itu? Sebagai seorang guru, ketika murid kita melakukan kesalahan, kira-kira tindakan apa yang kita lakukan? Dipanggil. Pak Zen ngantuk. Pak Zen. Kalau murid melakukan kesalahan, tindakan apa yang Pak Zen lakukan biasanya? Salah. Salah dalam artian apa? Ya apapun. Apapun yang menurut Pak Zen salah. Kan bisa salah ketika menjawab soal, salah menaati peraturan atasan tertentu. Kalau salah menjawab soal. Salah menjawab soal ya tinggal dicoba. Kalau salah dalam berperilaku. Kalau salah dalam berperilaku ya kita ingatkan bahwasanya perilaku itu Oke, berhasil? apa? Berhasil? Ya ada yang berhasil, ada yang tidak. Tergantung wongnya. Oke, terima kasih Pak Zen. Next. Biasanya rata-rata dari kita akan memberikan dua hal, antara hukuman atau konsekuensi. Bedanya apa? Lah, apa itu hukuman? Apa itu konsekuensi? Oh iya. Ini salah satu kali yang berbeda. Nah, apa? Kalau hukuman itu punishment. Sinonim Pak, itu sinonim. Kalau hukuman itu membuat anak takut dan merasa minder mentalnya. Tapi kalau konsekuensi itu gini, jika kamu melakukan ini, akibatnya ini. Wih, berarti Pak Mak gak tega Pak Yuk. Next. Ya ini contohnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Next. Membersihkan coretan. Konsekuensi. Next. Lari mengelilingi lapangan. Salah. Konsekuensi Ini HOTS. PJOK. Lah. Kan pelajarannya. Nah, jadi konsekuensi. Next. Membersihkan WC karena mematahkan pensil. Galak. Next. Mematahkan pensil konsekuensi. Ini kehilangan 10 menit jam istirahat karena telat. Konsekuensi. Next. Membersihkan tumpahan air. Konsekuensi. Nanti Pak yuk. Menggantikan kertas. Konsekuensi. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak pakai sepatu warna hitam. Ya. Dulu waktu sekolah ada yang mengalami? Saya. Sama Pak Ki. Saya waktu itu SMP karena saya pakai sepatu kaos kaki bebas, kan harus ada logonya gitu Bapak Ibu. Ya, kaos kaki saya bebas karena memang saya dapat. Jadi akhirnya saya dan teman-teman saya waktu itu banyak karena anak-anak SMP memang mereka kan masa-masa mencari jati diri, dan ketok keren ya kan gitu. Jadi guru saya waktu itu ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama, anak-anak copot sepatunya ditinggal di ruang OSIS selama 1 hari kecokoran. Ada banyak yang tanah ya, masih tanah. Ya. Ada yang waktu itu saya lihat dengan kepala kepala saya. Ya, itu sepatunya dibalangke di ini. Genteng. Iya, dibalangke di genteng jadi nggak bisa diambil. Nggak bisa diambil, soalnya tinggi. Ya, disemprotkan kolam dan lain sebagainya. Semoga sekarang sudah tidak ada ya guru kehidupan. Nanti
sampai viral. Lanjut. Iya, dulu gak ada yang protes. Nah, ini seperti yang tadi disampaikan Pak Mul, 100% betul. Kalau hukuman biasanya satu arah, kalau konsekuensi dibuat bersama-sama. Dan kalau hukuman biasanya fisik ataupun psikis, bisa juga psikis ya Bapak Ibu, dari kata-kata yang menyakitkan. Tapi kalau konsekuensi diberikan berdasarkan suatu data, misalkan karena sudah 3 kali tidak memakai kaos kaki, kemudian besok 6 kalinya. Lanjut. Nah, ini udah pernah dengar ya? Sudah. Restitusi. Ada satu hal lagi yang sebenarnya bisa kita lakukan Bapak Ibu, bukan hukuman, bukan konsekuensi, melainkan restitusi. Bedanya kalau restitusi ini kita mengikut sertakan murid, duduk bersama, berdiskusi, kita membantu mereka supaya mereka bisa menemukan solusi dari masalah mereka. Jadi kita mengajarkan anak supaya nalar, logikanya main. Ini adalah restitusi. Next. Terus, nah ciri-cirinya apa? Punya saya, jangan khawatir Bu, saya buatnya kalau PPT memang dikit-dikit tapi tulisannya sedikit-sedikit. Nek banyak, kadang kan PPT-nya dikit slide-nya tapi tulisannya wakeh gitu. Kurang mumet. Lanjut. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita berdiskusi dulu, bukan memaksa. Ketiga, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita mengajarkan anak-anak untuk merefleksikan apa yang sudah mereka lakukan. Kelima, mencari kebutuhan dasar. Nah ini, alasannya gue ngomongnya mau foto jadi. Next. Yang keenam adalah cara yang paling baik. Ya, dari ketiganya, hukuman, konsekuensi, restitusi ini adalah yang paling baik. 7, fokus pada karakter, bukan tindakan. 8, ini menguatkan. 9, fokus pada solusi. Dan yang ke-10 adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita tidak ngejudge anak karena dia cak gini nakal, saya sedang apa-apa, pokoknya nakal. Tidak, tetapi kita membantu berdiskusi menemukan cara bagaimana anak ini bisa merefleksikan apa yang sudah mereka lakukan dan menjadi anak yang lebih baik supaya sama dengan teman-temannya. Next. Nah, tindakan yang bisa kita lakukan langkah-langkahnya adalah ini, segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kuncinya di sini. Semua orang pasti pernah salah. Gak ada orang yang suci. Semuanya pasti pernah berbuat dosa, berbuat salah. Termasuk kita sebagai guru. Entah itu sekarang sebagai guru atau dulu sebagai murid. Next, validasi. Grogi. Saya grogi masih ngomong malah operatore. Sampai pukul setengah jam kok. Nah, yang kedua adalah validasi. Kamu pasti punya alasan ya melakukan itu. Kuncinya di situ. Alasanmu melakukan itu apa? Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kamu tuh maunya menjadi orang seperti apa sih? Jadi kita mengajak anak-anak untuk melihat masa depan. Mereka ingin menjadi orang seperti apa? Buat kelas, untuk buat kelas. Pengawas, oh ya. Nah, 3 hal ini, 3 langkah ini sebenarnya bisa dibolak-balik Bapak Ibu. Jadi tidak harus satu, kudu yang pertama ini kok isek alasannya, kudu yang kedua itu harus menanyakan keyakinan, tidak, tetapi bisa dibolak-balik. Jadi mengalir saja ketika kita berbicara. Kuncinya adalah kita membantu anak supaya merefleksikan apa yang mereka lakukan dan dia bisa mencari solusi untuk kesalahan yang biasa dia lakukan. Enggak Bu, lanjut. Kurang. Urung abak tenang. Cek bersih. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi YouTube. Sudah di kelas saat jam istirahat. Fitra, gue Lisa mendengar laporan dari teman sekelas. Katanya Fitra bertengkar ya dengan Akbar. Iya Bu, saya sangat kesal sekali dengan Akbar Bu. Apa yang terjadi Fitra? Akbar selalu mengajak saya dan mengatakan saya bodoh dan tidak mudul. Kalau Bu Elisa jadi Fitra, Bu Elisa juga pasti akan kesal dan marah kalau ternyata ada yang mengejek dan merendahkan Bu Eli. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Akbar, Fitra? Tadi saya marah-marah terus dan
membentak Akbar, Bu. Dan tanpa sengajanya saya mendorong Akbar hingga jatuh. Begitu. Kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya ya, Fitra? Ya pasti, Bu. Saya kan sudah bersabar dan tidak memperdulikan perkataan Akbar tadi. Lama-kelamaan sikapnya sudah keterlaluan, Bu. Baik, Bu Elisa menyadari Fitra pasti marah sekali dan kesal karena selalu diejek dan direndahkan oleh Akbar. Bu Elisa menghargai sekali usaha Fitra untuk menahan diri sehingga tidak berbuat jauh lebih buruk daripada itu. Nah, sekarang mari kita pikirkan, apakah tindakan kamu yang marah dan tidak sengaja mendorong Akbar itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang dilanggar? Saling menghargai antar teman, Bu. Baik, saling menghargai antar teman itu penting tidak, Fitra? Penting, Bu. Bagus. Lalu, kira-kira keyakinan kelas apa yang akan kamu ambil apabila kamu sedang marah? Lebih sabar, Bu. Kamu siap memperbaiki masalah ini? Siap, Bu. Lalu, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan belajar lebih bersabar dan melaporkan kepada guru BK dan wali kelas saya, Bu. Ada yang mengejek dan merendahkan saya lagi, Bu. Bagus, saya sangat berterima kasih dan menghargai usaha Fitra dan upaya Fitra untuk menahan diri dan mau bercerita dengan Bu Elisa. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih dan semangat belajar ya, Fitra. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Saya permisi dulu. Ya. Nama saya Fitra Pertama, kelas 8E. Dan saya sangat senang sekali diajak berdiskusi dengan Bu Elisa. Kedepannya saya akan belajar lebih bersabar dan menghargai teman saya. Terima kasih. Itu adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi. Tidak harus seperti itu Bapak Ibu, cuman kuncinya adalah satu, tenang, sabar. Kalau kitanya sabar, kitanya tenang, kitanya tidak emosi, kuncinya di situ, maka anak-anak pasti akan terbuka dan bisa mengenali emosi mereka. Ketika mereka masih emosi, kita emosi, dan kita paksa mereka untuk mengaku atau mengakui kesalahan mereka, itu akan biasanya anak-anak cenderung ngeles dan tidak langsung ngaku. Tapi ketika mereka diperhadapkan dengan situasi dan lingkungan yang positif, tidak judgmental, biasanya anak-anak akan lebih terbuka. Kalau tidak percaya, coba dilakukan. Next. Nah, lalu kira-kira saat ini Bapak Ibu ada di posisi mana? Apakah penghukum yang menggunakan hukuman fisik maupun verbal, menggunakan cara kita sebagai guru? Pokoknya kowe kudu manut, aku gurumu. Yang kedua, membuat merasa bersalah, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kamu tuh gimana tuh? Apa kamu tuh gak memikirkan orang tuamu di rumah yang sudah capek-capek bekerja, banting tulang, tapi kok kamu malah seperti ini? Nah, itu biasanya membuat merasa bersalah. Ketiga, teman. Piye to wis Anda itu ini rasa macam-macam. Teman, tidak ada jarak ya antara guru dan murid. Menggunakan humor. Yang keempat, pemantau. Mengawasi, mengandalkan perhitungan catatan data. Jadi kita menyelesaikan berdasarkan data. Itulah mengapa kalau mau rapat kenaikan kelas biasanya kita diminta untuk mengumpulkan ini ngopoe, pelanggarannya apa aja. Nah, itu pemantau. Next, manajer. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita menggunakan semua itu, kita bisa beralih dari pemantau, teman, pembuat merasa bersalah, dan penghukum. Kita tahu kapan kita harus menjadi penghukum, kapan kita harus jadi teman, kapan kita harus jadi pemantau, dan lain-lain. Tujuannya supaya anak ini bisa punya kesadaran, logika untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia buat. Dia tahu kalau dia salah, dan dia bersedia untuk memperbaikinya di masa yang akan datang. Next. Yang mana tadi Bapak Ibu? Belum siap. Wes. Manajer artis. Nina Nur Anissa. STY. Bener tak? Iya, manajer. Yang paling baik adalah pemantau dan manajer. Baik Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah hampir berada di penghujung acara. Ini saya akan tutup dengan video Bapak Ibu. Silahkan semua berhenti memegang HP-nya dan fokus ke depan.
Saya mau Bapak Ibu benar-benar melihat apa yang ada di sini dan makanya. Terima kasih. Ibu operator sudah siap? Tepuk tangan ya. Oh, jangan ¿Pones? ¿Se me pones? Silakan. Tidak usah diperhatikan bahasanya Bapak Ibu yang penting. Mau saya bercerita? Jadi. Berapa Wes kasar nangis malah ending-endingnya guyu. Tidak usah khawatir Bapak Ibu, sudah saya artikan. Ya penting. Ini saya cek Google Translate kemarin. Ini adalah bahasa Albania. Ya, artinya itu Bapak Ibu. Slideshow next. Don't prejudge anyone, be gentle with people because you don't know their troubles. Jangan suka ngejudge. Jangan asal menghakimi.
Jangan asal menghakimi orang lain karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi, masalah apa yang mereka miliki. Jadi be gentle. Kita harus bersikap dengan baik, dengan lembut, positive thinking, karena mungkin ada alasan tertentu mengapa orang tersebut atau anak tersebut berkata demikian, bertindak seperti itu. Jadi saya harap melalui apa yang kita lihat hari ini bisa menjadi bekal untuk Bapak Ibu ke depan. Kalau melihat anak-anak seperti Elko, Erwin, ya mungkin kita selidiki dulu. Memang karena anaknya yang begitu, atau memang karena di belakang tuh mereka sebenarnya ada masalah tersendiri. Kita lakukan pendekatan secara personal. Next. Nah, quote of the day. Orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri, orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Iya betul. Jadi sebagai bekal untuk kita sebagai bekal untuk dibawa untuk nanti tahun ajaran baru gitu Bapak Ibu. HP ini. Kena sinar. Ya, gini Bapak Ibu, jadi sebelum kita mengevaluasi orang lain, menghakimi orang lain, baiknya kita lihat dulu kembali, kita kilas balik terhadap diri kita sendiri. Kita refleksi dulu, evaluasi dulu, kira-kira apa yang salah, apa yang masih kurang. Kalau itu kita sudah baik, next, baru bergerak untuk menggerakkan orang lain. Jadi saya belum seperti Pak Mori sudah ngomong ini slide terakhir loh Pak. Satu apa yang namanya ya, yel guru penggerak, slogannya adalah tergerak bergerak menggerakkan. Pertama saya kali masuk nih, untuk jadi bergerak bukan obah, katanya kurang akeh lek obah gitu Pak. Ternyata tidak, maknanya dalam. Jadi kita itu belajar supaya kita bisa tergerak hati kita, karena pendidik itu yang menggunakan nurani ya, tidak hanya pikiran kognitif kita, tetapi nurani kita, hati nurani kita dipakai dengan baik, perlu dipakai dengan baik untuk bisa menciptakan lingkungan yang positif. Dan kalau itu sudah tercipta, kita bergerak dari diri kita sendiri dulu. Kita menjadi pendidik yang baik bagi murid-murid kita. Lalu endingnya kita bisa menggerakkan orang lain, mengajak yang lain. Ayo toh, nek mangkat kelas kuwi jam 7 ya jam 7, ora jam 7 pun juga 30 menit kayak mlebu alon. Jadi mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita sudah melakukannya dengan baik, kita sudah mengevaluasi diri kita, barulah kita mulai mengevaluasi orang lain atau menggerakkan orang lain. Apa yang kita pelajari hari ini Bapak Ibu, saya berharap sekali bisa menjadi bekal untuk Bapak Ibu untuk menciptakan tanah yang subur, lingkungan yang positif untuk hidup kita, supaya nantinya benih-benih yang kita tanam, kita pupuk setiap hari sampai rumah tuh sudah males ngomong gitu Bapak Ibu. Saya kadang-kadang gitu sampai rumah bisa kesel, males ngomong karena sudah terlalu banyak berbicara. Semoga apa yang kita upayakan, apa yang kita kerjakan ini bisa menumbuhkan hasil panenan yang baik, yang maksimal, yang luar biasa generasi-generasi penerus bangsa yang nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin untuk bangsa kita dan membawa negara kita ini ke hal yang lebih baik. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan? Tidak. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, baik. Pak, mau tanya? Kira mau tanya pulang aja. Nek, saya ngomongnya pelan-pelan sama lembut dulu sih, ngomongnya besar dulu. Karena saya ngomongnya cepat, jadi cepat selesai. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada pertanyaan ya Bapak Ibu. Oke, kita beri aplaus yang luar biasa untuk Ibu. Materi yang luar biasa, penyampaian materi yang sangat luar biasa. Kalau kita mau
Tapi kita mau berubah atau lingkungan kita mau berubah, tetapi diri kita tidak berubah, tidak akan bisa. Jadi kita mulai dari diri kita. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Biasa. Hari ini sebelum mulai kegiatan, Borisa mau mengajak kalian untuk berdiskusi bersama-sama anak-anak kelas 8A semuanya tanpa terkecuali untuk kita membicarakan keyakinan kelas. Ada yang tahu nggak keyakinan kelas itu apa? Anyone? Keyakinan kelas? Ada yang pernah dengar? Belum. Oke. Keyakinan kelas itu sebetulnya mirip dengan tata tertib atau peraturan. Bedanya kalau peraturan dan tata tertib itu biasanya dibuat satu pihak atau satu pihak, misalkan sekolah atau mungkin guru yang membuat. Kalau keyakinan kelas itu berasal dari kamu, dari murid, berdasarkan diskusi dan kesepakatan bersama. Jadi kamu punya inisiatif, punya kemauan apa, itu dituangkan dalam kesepakatan kelas. Mirip-mirip dengan peraturan karena itu digunakan untuk menciptakan suasana kelas, lingkungan kelas yang kondusif, yang baik. Kelas impian seperti apa sih yang kamu mau? Misal, Rudy, kamu pengen kelasnya seperti apa? Kamu pengen kelasnya seperti apa? Solid? Oke, saling bantu, support. Ada lagi yang lain? Pengen kelasnya seperti apa? Reso? Tidak ada yang berpasangan. Tidak ada yang berpasangan. Ada lagi? Itu kan impiannya Reso ya. Yang lain? Impiannya seperti apa? Siapa? Tidak ada mencuri, jadi saling ada lagi yang lain? Baik, nanti setelah ini Borisa akan berikan kamu kertas kecil, ya, sticky note warna-warni. Borisa mau nantinya kamu tuliskan keyakinan kelas apa yang kamu mau. Contohnya saling menghargai, dalam tepat waktu, piket sesuai jadwal dan lain-lain. Silahkan kamu tuliskan satu saja. Halo. Hai. Silahkan. Nanti kamu tuliskan satu saja per anak di sini. Setelah itu kalau kamu sudah selesai, langsung kamu tempel di depan, tidak perlu diberi nama. Paham? Paham. Bagikan dulu ya. Bentuknya berarti terima kasih anak-anak karena sudah menuliskan keyakinan kelas setiap orang. Sekarang kita mau review, kita mau lihat kira-kira apa yang kamu tuliskan. Ini gak ada namanya ya? Nah, kalian lihat satu-satu. Nanti kita akan kelompokkan kira-kira keyakinan kelas yang mana yang kita pakai untuk kelas 8. Nah, mari kita lihat satu-satu. Kelas yang solid, setuju? Tidak berbohong. Saling menghargai.
Perkenalkan, nama saya Agustina Fitri dari kelas 8A. Perkenalkan, nama saya Lala Arifini, kelas 8A. Penting. Agar dapat membuat kekompakan kelas.